Selamat siang, perkenalkan nama saya Romindo Sinaga, kelas TIF RM 16 CNSA. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu makalah step by step implementasi association rule menggunakan algoritma a priori. Nah, dalam tugas saya mengambil jurnal, yaitu penerapan metode association rule menggunakan algoritma a priori pada simulasi prediksi hujan wilayah Kota Bandung. Latar belakang masalah. Perkiraan cuaca saat ini telah menjadi suatu hal yang dibutuhkan bagi banyak orang di dunia. Dalam memprediksi hujan, pengelola data cuaca merupakan hal yang penting. Namun permasalahannya, data cuaca bertambah setiap hari dan perkiraan cuaca dibutuhkan untuk keesokan harinya. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik data mining yang cepat namun akurat untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu teknik yang diterapkan yaitu association rule mining. Association rule mining adalah salah satu metode data mining yang dapat mengidentifikasi hubungan kesamaan antar item. Dalam metode ini dibutuhkan algoritma untuk untuk mencari kandidat aturan asosiasi. Salah satu algoritma yang bisa dipakai adalah algoritma a priori. Kelebihan association rule dengan a priori ini adalah lebih sederhana dan dapat menangani data yang besar. Sedangkan algoritma lainnya memiliki kelemahan dalam penggunaan memori saat jumlah data besar. Tentunya berpengaruh terhadap banyaknya item yang diproses. Penting tidaknya aturan asosiasi dapat diketahui dengan dua parameter, minimum support atau persentase kombinasi item dalam database, dan minimum confidence atau kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Keduanya ditentukan oleh user. Pengguna a priori ditunjukkan untuk menemukan asosiasi rule dalam simulasi prediksi hujan. Ini yaitu menambah keterhubungan antara item-item yang tergantung dalam data cuaca. Nah, dalam penelitian ini akan melakukan penelitian dengan membuat sistem yang menerapkan metode association rule mining sebagai alat bantu perkiraan cuaca. Data klimatologi dalam suatu hari dianggap sebagai suatu transaksi. Unsur-unsur yang terdapat di dalam yaitu suhu, rata kelembapan, rata kecepatan, angin, arah angin, curah hujan, masing-masing dianggap sebuah item. Pendekatan yang dilakukan adalah mencari kesamaan antar item pada tiap transaksi. Kemudian dibentuk aturan asosiatif berdasarkan kesamaan-kesamaan tersebut. Aturan asosiatif dijadikan sebagai acuan dalam perkiraan cuaca pada penelitian ini. Dataset yang digunakan dalam klimatologi yang diambil dari BMKG Stasiun Geofisika kelas 1 Bandung. Hasil akhir penelitian ini berupa aturan-aturan asosiasi atau association rule, di mana aturan-aturan ini dapat dijadikan sebagai acuan memprediksi cuaca hujan atau tidak hujannya suatu hari ke depan. Identifikasi masalah. Pertama, menganalisis pengaruh minimum support terhadap jumlah frequency item set yang dibangkitkan algoritma a priori. Menganalisis pengaruh minimum confidence terhadap jumlah rule yang dihasilkan berdasarkan frequency item set. Menganalisa pengaruh minimum support dan minimum confidence terhadap akurasi dari sistem yang telah dibangun. Mengetahui kekuatan dari setiap rule yang dihasilkan. Nah, untuk pembahasannya, step by step implementasi algoritma a priori, bahwa penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter. Support yaitu persentase kombinasi item dalam database, dan confidence yaitu kuatnya hubungan antar item dalam suatu asosiatif. Setelah dataset ditransformasi menjadi atribut kategorikal, berikutnya diterapkan association rule dengan menggunakan algoritma a priori. Langkah-langkah pada tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan minimum support dan minimum confidence. Menghitung K item set dengan K adalah jumlah kombinasi item set. Menentukan frequency item set, yaitu item set yang memenuhi minimum support. Yang terakhir, menentukan rules dengan rumus sebagai berikut. Boleh
dilihat di tampilan atau di layar dengan rumus sebagai berikut. Support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A per total transaksi. Sedangkan nilai support dari dua item diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Support sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B per total transaksi. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence aturan asosiatif A ke B. Nilai confidence dari aturan A ke B diperoleh dengan rumus confidence sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B per jumlah transaksi mengandung A. Dengan skenario keseluruhan sistem. Yang pertama, data training dan data testing adalah data yang sudah mulai processing secara manual. Yang kedua, dengan menggunakan algoritma a priori akan dilakukan training terhadap item set yang terdapat dalam data klimatologi, yaitu dengan membentuk kandidat-kandidat item set atau biasa disebut dengan K-item set. Setiap K-item set terbentuk sebelumnya kemudian dilakukan perhitungan hari. Support untuk menghitung jumlah transaksi yang memuat semua item di dalam K-item tersebut yang nilai supportnya lebih tinggi dari nilai minimum support, kemudian dijadikan kandidat sebagai pembentukan aturan asosiasi atau association rule. 4. Dilakukan perhitungan confidence dari tiap K-item set untuk menentukan apakah kandidat tersebut dapat dijadikan sebagai aturan asosiasi atau tidak. Rule yang terbentuk dievaluasi kekuatan dengan cara uji leaf ratio. Nilai ratio dari sebuah rule didapatkan melalui perbandingan confidence rule tersebut dengan benchmark confidence. Pada tabel 1, yaitu frequent item set, terlihat di layar ini tabelnya. Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat jumlah frekuensi item set terbanyak dibangkitkan oleh minimum support terkecil dalam pengujian ini, yaitu 10%. Sedangkan frekuensi item set paling sedikit dibangkitkan oleh minimum support sebesar 50%. Hal ini dikarenakan nilai minimum support adalah nilai acuan dalam sebuah perhitungan sebuah item set. Hanya item set yang nilai supportnya sama atau lebih besar dari nilai minimum support saja yang dijadikan sebagai frekuensi item set, sedangkan minimum confidence tidak memiliki pengaruh dalam membangkitkan frekuensi item set karena tidak terjadi perhitungan confidence pada tahap ini. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi minimum support yang digunakan, maka akan semakin sedikit jumlah frekuensi item set yang dibangkitkan. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat jumlah aturan asosiatif yang terbanyak dihasilkan oleh minimum support 10% dan minimum confidence 50%, yaitu sebanyak 9 rule. Pada setiap pertambahan nilai minimum support dan minimum confidence yang diujikan, terlihat rule yang berbentuk semakin berkurang. Penurunan ini dipengaruhi oleh jumlah frekuensi item set yang dibangkitkan pada pengujian sebelumnya. Pada minimum support 50% dapat dilihat tidak terbentuk satu pun aturan asosiatif. Hal ini diakibatkan nilai confidence dari frekuensi item set yang dibangkitkan. Tidak ada yang memenuhi syarat minimum confidence yang diujikan. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa minimum confidence berpengaruh pada pembentukan rule. Pada pengujian ini dapat disimpulkan semakin tinggi minimum support dan minimum confidence yang digunakan rule yang dihasilkan akan semakin sedikit. Berdasarkan tabel 3 di atas, kita boleh lihat sama-sama tabel di atas. Akurasi tertinggi diperoleh sebesar 76,78% dengan minimum support 10% dan minimum confidence 50%. Sedangkan pada minimum support 50% dan yang bernilai akurasi 0 lainnya tidak dapat dihitung besarnya akurasi karena tidak ada rule yang terbentuk.
Dari grafik di atas dapat disimpulkan semakin tinggi minimum support dan Dari grafik di atas dapat disimpulkan semakin tinggi minimum support dan minimum confidence yang digunakan, maka akurasi yang dihasilkan akan semakin kecil. Hal ini terjadi karena rule yang dihasilkan semakin kuat keterkaitan antara itemnya, sehingga pada saat data training diujikan ke dalam rule, dapat dibandingkan kembali dengan data training, nilai kebenarannya semakin berkurang. Nilai tersebut dipresentasikan dan dijadikan nilai akurasi dari data training. Dalam pengujian akurasi data training dapat dilihat dari sistem berfungsi optimal pada minimum support sebesar 20% dan minimum confidence sebesar 50% yang menghasilkan akurasi sebesar 76,71%. Pada tabel 4, akurasi data testing. Berdasarkan tabel di atas, akurasi tertinggi diperoleh sebesar 75,89%. Terdapat pada dua minimum support berbeda, yaitu minimum support 10% dan minimum support 20%, dengan minimum confidence 80%. Akurasi berikutnya juga diperoleh pada dua minimum support yang berbeda, yaitu minimum support 30 derajat dan minimum support 40%, dengan minimum confidence 50% sebesar 50,41%. Sedangkan pada minimum support 50% dapat bernilai akurasi 0 lainnya, tidak dapat dihitung besar akurasinya karena tidak ada rule yang terbentuk. Dari grafik di atas digunakan, maka akurasi yang dihasilkan akan semakin kecil. Hal ini terjadi karena rule yang dihasilkan semakin kuat keterkaitannya antar itemnya, sehingga pada saat data testing diuji ke dalam rule dan dibandingkan kembali dengan data testing, nilai kebenarannya semakin berkurang. Nilai tersebut dipresentasikan dan dijadikan nilai akurasi dan data testing. Dalam pengujian akurasi data testing dapat dilihat sistem berfungsi optimal pada minimum support sebesar 20% dan minimum confidence sebesar 50% yang menghasilkan akurasi sebesar 75,89%. Terlihat pada layar, ini adalah hasil leaf ratio terhadap hasil rule. Berdasarkan tabel 5 berikut leaf ratio untuk semua rule yang berhasil dibentuk memiliki nilai lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa rule tersebut bersifat kuat dan valid untuk digunakan sebagai acuan dalam memprediksi bulan. Terlihat dalam gambar minimum support, minimum confidence, aturan asosiatif, confidence, dan leaf ratio. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian ini, yang bisa saya simpulkan adalah metode association rule mining dengan menggunakan algoritma a priori dapat diterapkan pada sistem simulasi prediksi hujan. Semakin tinggi minimum support dan minimum confidence yang digunakan, maka semakin sedikit jumlah frekuensi item set dan rule yang terbentuk serta akurasi semakin berkurang. Semua rule yang dihasilkan pada penelitian ini adalah memiliki nilai leaf ratio lebih dari 1,00, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam memprediksi hujan. Demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan tidak dimengerti. Terima kasih.